Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Ini penjelasan klasifikasinya awal. Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas, data, atau konsep dengan tujuan memprediksikan kelas untuk data yang tidak diketahui kelasnya. Model yang diturunkan didasarkan pada analisis dari training data, yaitu objek data yang memiliki label kelas yang diketahui. Model yang diturunkan dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk seperti if-then, klasifikasi, decision tree, dan sebagainya. Teknik klasifikasi ini bekerja dengan mengelompokkan data berdasarkan data training dan nilai atribut klasifikasi. Aturan pengelompokan tersebut akan digunakan untuk klasifikasi data baru ke dalam kelompok yang ada. Klasifikasi dapat direpresentasikan dalam bentuk pohon keputusan decision tree. Setiap node dalam pohon keputusan menyatakan suatu tes terhadap atribut, yaitu dataset. Ini contoh represent the knowledge dari if then rules. Rule pertama, jika umur sama dengan youth dan student sama dengan yes, maka dia bisa membeli komputer, maka buy komputer sama dengan yes. Rule attendance ini disebut juga rule attendance atau precondition versus rule consequent. Assessment rules of a rule, coverage and accuracy. Dan ini if more than rule, ini triggernya need a conflict resolution. Yang pertama, size ordering, assign a highest priority to a triggering rules, sama class based ordering sama rule based ordering. Selanjutnya rule based classifier. Ini klasifikasinya jika kondisi Y, maka kondisi ini seperti itu. Sama rule based classifier example dari rule based classifier. Selamat sore. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari rule based classifier. Sebuah rule mencakup sebuah instan dari X jika sebuah atribut dari instan memuaskan sebuah kondisi dari sebuah rule. Di sini ada satu contohnya adalah R1 di sini bisa melahirkan sama dengan tidak, dan juga bisa terbang sama dengan iya. Itu berarti bisa dikatakan itu adalah sebuah burung. Lalu ada R2 di sini bisa melahirkan tetapi sama dengan tidak, dan hidup di air sama dengan iya, itu bisa dikatakan sebagai sebuah ikan. Selanjutnya ini adalah contohnya. Di sini adalah ada hawk atau elang yang berdarah panas atau hangat. Ini tidak bisa melahirkan, bisa terbang, tidak hidup di air. Dan juga kemudian ada grizzly bear, ya berdarah panas, bisa melahirkan, tidak bisa terbang, dan tidak hidup di air. Nah, di sini untuk hawk, untuk elang, uh, rule dari R1 mencakup semua dari burung. Lalu rule ketiga atau R3 mencakup dari sebuah grizzly bear, yang itu sebuah mamalia. Kemudian di sini adalah bagaimana cara kerja dari rule based classifier. Contoh masih sama seperti sebelumnya, cuma di sini ada lemur, turtle, dogfish, shark. Jadi di sini lemur trigger rule dari R3, jadi bisa dikatakan ini adalah mamalia. Lalu turtle di sini men-trigger R4 dan R5, dan selanjutnya seperti dogfish juga. Karakteristik dari rule based classifier. Di sini adalah mutually exclusive rules. Bisa dikatakan classifier mencakup mutually exclusive rules jika dimana rules independen satu sama lain, dan juga every record itu adalah covered atau dicakup dari semua kebanyakan rule.
Lalu ada exhaustive rules classifier, di mana exhaustive coverage ini terhitung dari setiap kombinasi yang bisa dilakukan oleh atribut value. Lalu beberapa yang di cover record di cover oleh satu buah rule. Terima kasih. Selamat sore. Saya akan menjelaskan mengenai rule extraction from a decision tree. Dari gambar di sini bisa dilihat, nah jika age sama dengan yang n student sama dengan no, maka tidak akan dapat membeli komputer. Bisa dilihat di sini, jika age sama dengan yang itu kan di bawah 30 dan dia itu merupakan student, maka dia tidak dapat membeli komputer. If age sama dengan yang n student sama dengan yes, maka mereka dapat membeli komputer. Nah, seperti gambar ini. Jika age sama dengan mid age, di antara umur 31 sampai 40 tahun, maka mereka dapat membeli komputer. Jika age lebih besar dari 40 dan kredit ratingnya excellent, maka dia tidak dapat membeli komputer. Sebaliknya, jika kredit ratingnya fair, maka dia dapat membeli komputer. Selanjutnya, from decision trees to rules. Jadi di sini maksudnya berdasarkan gambar ini, refund sama dengan yes itu menghasilkan value no, refund sama dengan no, marital statusnya dia itu ada pilihan antara single atau divorce, maka dia akan dikenakan pajak kurang dari 80k dan menghasilkan value no. Jika kalau yang ini kebalikan dari ini, tapi ini akan dikenakan pajak lebih dari 80k dan menghasilkan value yes. Nah, ini refundnya no, marital statusnya sama dengan merit, itu akan menghasilkan value no. Jadi, rules di sini merupakan aturan yang bersifat mutually exclusive dan exhaustive. Dan yang di bawah ini merupakan himpunan aturan yang mengandung himpunan aturan informasi sebanyak yang sesuai yang tertera di gambar-gambar ini. Next, merupakan di sini rule-nya itu disederhanakan. Refundnya no dan statusnya sama dengan merit sama dengan no. Jadi disederhanakan, status sama dengan merit itu sama dengan no. Jadi udah pasti tuh. Jadi misalkan refundnya itu no dan marital statusnya itu merit, berarti ini udah pasti no. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang effect of rule simplification. Ini adalah pengaruh dari penyederhanaan rule. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah rule tidak lagi sendiri. Itu apa sih maksudnya? Itu maksudnya adalah record dapat memicu lebih dari satu aturan. Solusinya memerintahkan set rule. Yang kedua, menggunakan voting skema. Poin kedua adalah rule tidak lagi lengkap. Yang dimaksud adalah record tidak dapat memicu satupun rule. Solusinya gunakan kelas awal. Nah, saya akan menjelaskan tentang ordered rule set. Di sini poin pertama adalah rule terurut sesuai dengan prioritas mereka. Yang dimaksud adalah ordered rule dikenal sebagai daftar keputusan. Selanjutnya, poin kedua, ketika tes record disajikan ke dalam classifier, ini yang dimaksud adalah hal ini ditugaskan untuk label kelas dari aturan peringkat tertinggi yang telah dipicu. Selanjutnya, jika tidak ada aturan yang dilepaskan, maka dimasukkan kembali ke dalam kelas standar. Dan ini adalah contohnya. Kita bisa lihat R1 sampai R3. Dan di sini yang membedakan adalah R4. Bahwa R4 ini give birth-nya no, can fly-nya no, masuknya reptiles. Dan R5 ini live in water sometimes, masuknya ke amphibians.
Tapi dalam tabel ini terdapat turtle yang give birth-nya no, can fly-nya no, namun live in water sometimes. Jadi kelas tersebut tidak dapat ya ditentukan. Jadi dia masuknya ke kelas awal. Begitu sekiranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan rule induction using sequential covering algorithm. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah sequential covering algorithm adalah rule ekstrak langsung dari data pelatihan. Yang kedua, typical sequential covering algoritma meliputi ada FOIL, EQ, CN2, dan Reaper. Yang ketiga, rule dipelajari secara berurutan, masing-masing untuk kelas tertentu yang mencakup banyak tuple. Selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah rule dipelajari satu persatu. Kemudian, setiap kali rule dipelajari, tuple tercover oleh rule yang dihapus. Dan yang ketiga, proses ini berulang pada tuple yang tersisa, kecuali kondisi penghentian. Dan poin yang terakhir adalah menjelaskan dari decision tree induction bahwa belajar dari seperangkat aturan secara bersamaan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sequential covering. Di general ID-nya, yang pertama, tahapan pertama pelajari dulu satu rule yang mengcover beberapa contoh positif. Dan yang kedua, singkirkan contoh-contoh yang di-cover dari rule tersebut. Dan yang ketiga, ulangi sampai tidak ada lagi rule yang tersisa. Di sini masih di sequential covering. Yang pertama, kita meminta beberapa rule yang memiliki konsekuensial yang tinggi, tetapi tidak perlu memiliki cakupan yang tinggi. Di sini ada contohnya. Di rule 1 ini memiliki 90% keakurasian dan 50% cakupan. Secara umum, cakupan daripada contoh bisa lebih rendah selama akurasinya tinggi. Dan di sini sequential covering algorithm. Di sini yang pertama rule sama dengan 0, dan yang kedua rule sama dengan learn one rule, yang di dalamnya itu ada class, atribut, dan example. Dan yang ketiga ada while yang performa atau rule lebih kecil dari T dan do. Dan di sini ada A, yang pertama rule set plus sama dengan rule, dan B example sama dengan example, atau X classified covered by rule, dan yang C rule sama dengan learn one rule, yang di dalamnya juga ada class, atribut, dan example. Dan yang keempat itu kita harus mensortir rule set berdasarkan performa rule tersebut. Dan yang kelima kembali lagi ke rule set. Selamat sore. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang lanjutan dari sequential covering algorithm. Covering algorithm adalah suatu algoritma yang mengembangkan cover untuk set contoh positif. Satu set hipotesis menjelaskan semua contoh positif tapi tidak ada contoh negatif. Ini disebut sequential covering karena belajar pada satu aturan, waktu, dan proses berulang secara bertahap. Nah, di sini contoh dari sequential covering algorithm. Ketika target dari tapel yang di sebelah kiri ini saling menempel, yang sebelah kirinya ini, maka akan terjadi positive example. Jadi di sini akan
menggenerate rule baru akan menghilangkan positive target dari baris tersebut. Selanjutnya rule generation. Rule generation di sini ketika bernilai true maka akan mencari best predicted dalam bentuk P, lalu if foil gain lebih besar dari threshold, kemudian ditambahkan P dari rule yang sudah ada, kemudian else break. Jadi example positif di sini akan terus mencari hingga mendapatkan positive example. Lalu di sini how to learn one rule. Di sini pertama start with the most general rule possible condition. Kondisinya harus empty, lalu menambahkan atribut-atribut dengan mengadopsi greedy deep first strategy, itu mengambil atribut dari mengambil atribut sebanyak-banyaknya, lalu pick the one itu dipilih rule quality yang berkualitas. Nah, di sini measure-nya, rule quality measure, yaitu foil gain post x log 2 sama post per post plus negatif dikurang log 2 post per post plus negatif. Nah, di sini rule pruning base-nya rumusnya adalah foil underscore prune dalam kurung R sama dengan post dikurangi negatif underscore per post plus negatif. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah role based classification adalah menganalisis kasus dan mendesain teknik data mining untuk menyelesaikan masalah dengan mengekstrak knowledge dari data. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.